Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Windy Rahmana Putri, Prodi Pendidikan Matematika dari KKNDR Kelompok 33, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2020. Nah, di video ini kita akan membahas tentang tips dan trik mudah dalam menyelesaikan beberapa soal matematika di SMA. Nah, tips ini nantinya bisa teman-teman gunakan dalam menjawab soal matematika. Tapi sebelum kita bahas soalnya, saya akan beri beberapa tips mudah belajar matematika agar teman-teman tambah semangat dan lebih mudah dalam belajar matematika. Apa aja tipsnya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, tips yang pertama, percaya diri. Teman-teman, kita harus yakin bahwa kita mampu dalam belajar matematika. Jadi, kita harus percaya diri. Tips yang kedua, jangan takut salah. Nah, apabila kita dalam mengerjakan soal matematika, kita tidak perlu takut salah. Yang terpenting, kita telah berusaha. Tips yang ketiga, jangan hafal rumus, namun pahami juga konsep. Nah, jika kita lupa rumus, namun kita paham konsepnya, maka itu akan membantu kita dalam menyelesaikan soalan matematika. Tips yang keempat, ubah pola pikir bahwa pelajaran matematika itu sulit. Sebenarnya, matematika itu pelajaran yang menantang dan menyenangkan apabila kita menyukainya. Nah, mulai dari sekarang, boleh ya kita ubah pola pikir kita. Tips yang kelima, belajar bersama teman. Ini memudahkan kita apabila kita tidak memahami suatu materi, maka kita dapat bertukar pikiran dengan teman kita. Tips yang keenam, belajar dengan cara yang menyenangkan. Belajar dengan cara kita sendiri. Belajar sambil mendengarkan musik, atau belajar dengan yang lainnya yang menyenangkan. Gimana? Mudah kan tipsnya? Semoga teman-teman dapat menerapkan tipsnya ya. Teman-teman juga boleh mencari tips mudah dan menarik lainnya dari sumber lain. Oke, selanjutnya, yuk kita bahas sama-sama soalnya. Masih pada semangat kan? Untuk soal yang pertama berkaitan dengan fungsi inverse. Nah, cara cepat dari soal ini kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya 6x kurang 3 per x kurang 4. Maka cara cepatnya dengan menukar posisi dari 6 dan 4, lalu mengalihkannya dengan negatif. Menjadi 4 minus 4 pindah ke atas menjadi 4x kurang 3 tetap ya, per x tetap 6 dikali negatif menjadi negatif 6, dimana x tidak sama dengan 6. Maka jawabannya adalah ya B. Soal selanjutnya tentang matriks. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah determinan matriks dari A kali B. Tips cepatnya, kita langsung saja mencari masing-masing nilai determinan dari matriks A dan matriks B. Determinan dari matriks A adalah 8 kali 8, 64, dikurang 4 kali min 3, 12, min 12, maka 64 ditambah 12 sama dengan 76. Nah, ini untuk determinan matriks A. Sedangkan determinan matriks B, 4 kali 8, 32, dikurang 4 kali 5, 20. Maka hasilnya 12. Ya, jadi nilai determinan dari matriks A kali B adalah determinan A 76 dikali determinan B 12. Ya, 76 dikali 12 sama dengan ya 912. Maka jawabannya adalah yang A.
Nah, soal selanjutnya mengenai limit. Tips cepat dari soal ini, pertama, kita turunkan dulu fungsi dari 2x kuadrat kurang 3 per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Ya, kita turunkan. Turunan dari 2x kuadrat 4x per turunan dari x kuadrat 2x turunan dari 2x ya 2. Nah, setelah kita turunkan, langsung kita substitusikan nilai x menjadi 3 ya. Jadinya sama dengan 4 dikali 3 per 2 kali 3 kurang 2 sama dengan 12 per 2 kali 3, 6 dikurang 2 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Nah, berarti jawabannya adalah ya B. Selanjutnya nomor 4. Nah, soal ini biasanya muncul di soal-soal TPA atau tes potensi akademik. Nah, dalam soal ini kita bisa menggunakan cara cepatnya seperti ini. Kita perhatikan pada soal, di sini masing-masing pembilang adalah 1 ya, dan penyebutnya adalah 103 dikali 104, 104 dikali 105. Nah, masing-masing dari penyebut dia berurutan. Kita anggap aja seperti kakak adik, 103 ke 104, 104 ke 105 berurutan ya. Nah, jika ada muncul soal seperti ini, maka kita lihat nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil di sini adalah ya 1 per 103. Nah, maka jawabannya adalah tentu 1 per 103. Nah, jika teman-teman tidak percaya, saya kasih contoh lain, misalnya 1 per 2 dikali 3 tambah 1 per 3 dikali 4 tambah 1 per 4 dikali 5 tambah 1 per 5 dikali 6 tambah 1 per 6. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling kecil adalah ya 1 per 2. Maka jawabannya ini 1 per 2. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa mencoba mencari hasil masing-masing ini, dikalikan lalu disamakan penyebut ya. Soal selanjutnya, nah ini juga biasa soalnya muncul di soal-soal TPA ya. Nah, dari soal ini diketahui x sama dengan 1 per 93 kurang 1 per 99 dan y sama dengan 1 per 95 dikurang 1 per 97. Nah, biasa di soal TPA itu dia memiliki trik-trik tertentu, jadi kita harus pandai mengamati soalnya. Nah, dari soal ini yang kita amati, pembilangnya adalah 1, pembilangnya 1 semua, dan penyebutnya adalah masing-masing 90-an ya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita lihat selisih dari 93 ke 99 adalah sebanyak 6, dan selisih antara 95 ke 97 adalah ya 2. Nah, itu artinya 6 lebih besar dari 2, maka X lebih besar dari Y ya. Jawabannya A ya. Soal selanjutnya masih juga mengenai soal TPA ya. Nah, perhatikan soal. Jika kita selesaikan dengan cara biasa, maka ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Kita samakan dulu penyebutnya, baru kita operasikan. Nah, dari sini kita bisa memakai cara seperti ini. Kita sederhanakan masing-masing. 26 per 99. Coba kita jadikan seperti ini. 25, yang atas kita kurang 1, yang bawah kita tambah 1. Ya, tambah juga 29 per 61, yang atas kita tambah 1, yang bawah kita kurang 1. Kemudian ini yang atas kita tambah 1, yang bawah kita kurang 1. Selanjutnya yang atas kita kurang 1,
yang bawah kita tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang ya kan menyelesaikannya. Langsung saja kita sederhanakan. 25/100 adalah ya 0,25 tambah 30/60 setengah 0,5 atau 0,50 ya, 2 di belakang koma. Dan 15/75 adalah ya 0,20 tambah 22/88 adalah 1/4 atau 0,25. Nah, lalu kita jumlahkan mendapat hasil 1,20. 1,20 ini jika kita perhatikan di pilihan jawaban yang mendekati 1,20 adalah ya D, 1,186. Jika dibulatkan menjadi 1,2 ya. Selanjutnya masih mengenai soal TPA ya. Nah, pada soal ini kita amati pada nilai X. Nilai X setengah akar 2 kali akar 2 ini perkalian ya, akar 2 dikali akar 2 kali akar 2 kali titik-titik, dan Y 47,6 kuadrat kurang 52,27 kuadrat dibagi min 908. Nah, jika terdapat soal yang seperti ini, maka itu artinya X nilainya 1/2 dikali, karena nilainya di sini sama semua ya, 2, maka itu artinya hasilnya 2, maka setengah kali 2 adalah 1. Nah, untuk nilai Y jika kita seperti biasa kita pangkatkan 2, maka ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Di sini kita boleh saja membulatkan dari masing-masing nilai. 47,6 diberikan 48 kuadrat kurang 52 diberikan 52 ya, 2 kuadrat. Nah, sampai di sini teman-teman ingat tidak? Jika ada A kuadrat kurang B kuadrat, itu artinya A tambah B dikali A kurang B. Nah, maka di sini nilai A nya adalah 48 dan nilai B nya adalah 52. Nah, sama kan seperti yang di atas, maka 48 ditambah 52 adalah 100 kali A, maaf ini 2, 48 dikurang 52 ya, minus 4. Langsung saja kita operasikan 100 dikali minus 4 minus 400. Nah, tinggal dibagi dengan minus 908. Sama-sama minus berarti positif ya. Ini positif negatif 400 dibagi negatif 908. Maka karena ini lebih kecil, karena pembilang lebih kecil dari penyebut, maka nilainya itu pasti ya 0, sekian, tidak mencapai 1. Itu artinya 1 lebih besar dari 0, sekian dan X lebih besar dari Y. Ya, selanjutnya maka jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Nomor 8, diketahui X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Bentuk sederhana dari 2X pangkat min 5Y pangkat 3 per 8X pangkat 3Y pangkat min 2 kuadrat adalah, nah dari soal ini kita lihat bahwa pangkatnya ini sama-sama negatif ya. Ini bisa kita ubah positif apabila kita pindah tempat menjadi seperti ini, 2Y pangkat 2Y pangkat 3 per 8 pangkat 3 X pangkat 5. Nah, pangkat sudah menjadi positif ya. Nah, variabelnya sudah sama ya, Y dengan Y dan X dengan X. Maka kalau
perkalian pangkat ditambah ya 2y pangkat 5 per 8x pangkat 8 kuadrat sama dengan ini kita sederhanakan 1 y pangkat 5 atau y pangkat 5 per 4 x pangkat 8 kuadrat. Nah ini langsung saja kita kalikan pangkat y pangkat 10 per 4 kuadrat ya 16 x pangkat 8 kali 2 ya pangkat 9 ya. Maka jawabannya adalah y pangkat 10 per 16 x pangkat 6 ada di ya C. Nomor 9. Nah soal ini biasa muncul di ujian nasional SMA ya. Bentuk sederhana dari akar 75 tambah 2 akar 3 kurang akar 12 tambah akar 27 adalah kita lihat di pilihan jawaban masing-masing memiliki akar 3 ya. Berarti ini kita cari akar 3 nya. 75 adalah akar 25 kali 3. Berarti akar 25 adalah 5 akar 3 tambah ini tetap 2 tetap kurang 12 adalah akar 4 dikali 3 berarti 2 akar 3 tambah 27 adalah 9 kali 3 berarti 3 akar 3. Nah kalau sudah sama-sama akar 3 langsung saja kita operasikan 5 tambah 2 7 kurang 2 5 tambah 3 8 berarti 8 akar 3 ya jawabannya C. Yang terakhir ini mengenai soal ujian nasional SMA ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 3x tambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah kuncinya jika ada pertanyaan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari suatu persamaan, maka cara cepatnya kita hanya kita misalkan ax kuadrat kurang tambah bx tambah c sama dengan 0, maka kuncinya itu adalah kita tuker atau kita balikkan posisi a menjadi c dan c menjadi a ya. Dari soal persamaannya 2x kurang pangkat 2 kurang 3x tambah 5 sama dengan 0, maka kita tukar posisi 2 dengan 5 menjadi 5x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah jadi jawabannya adalah D.